الحمد للمحمود الواحد المعبود حمدا يدوم سرمدا وليس يحصى عددا ثم الصلاة دائما تغشى النبي الخاتما خير الورى محمدا ما طار طير وشدا وبعد هذه السيرة موجزة يسيرة واعلم بأن بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل أحييكم بالتحية الإسلام تحية مباركة فتحيتهم فيها السلام سلام قولا من رب الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى ali sidqi wal wafa amma ba'du. Segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan badan kita sehingga tenaga kita mampu untuk menghadiri daripada Majlis Maulid Arba'in Kota Muntok tahun 1444 Hijriah pada malam hari ini. Al-Mulkaram wal Muhtaram Sayyidil Walid Murabbina Ruhina wa Jasadina Abu Yasidil Habil Bagir bin Yahya Al-Gaf Mata'anallah bituli hayatin syarifah wa qasarallahu ansarahum jami'an. Dan yang saya hormati juga para syiban-syiban kita, pada orang-orang tua kita yang senantiasa hadir pada malam hari ini, yang mana kedatangan mereka mendapatkan keberkahan bagi kita, dan para tamu-tamu hadirin juga yang telah semangat dalam merayakan Maulid Arba'in Kota Muntok pada malam hari ini. Hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Tibalah daripada mau'idah acara inti kita pada malam hari ini, yakni Mau'idatul Hasanah, yang mana pada malam hari ini akan kita dengarkan Mau'idatul Hasanah kepada guru kita bersama Abu Yal Habib Bagir bin Yahya Al-Gaf. Fa'alaihi falyatafaddal mashkuran ma'juran. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Kali ini ceramahnya saya setiap hari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mengokohkan iman kita, menambahkan keyakinan kita, sehingga tiap malam kita berkumpul untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah tidak ada rasa bosan di hati kita. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak orang
yang mau hijrah, dia mau kembali baik, dia datang ke majelis taklim. Ternyata pada saat dia datang ke majelis itu dapat 1 kali, dapat 2 kali, dapat 3 kali, 4 kali, 5 kali, kemudian dia bosan dan kemudian dia menjadi orang yang lebih jahat dari sebelumnya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan di dalam menghadiri tempat-tempat yang baik, menghadiri tempat-tempat yang menghubungkan kita dan mengingatkan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap perkumpulan-perkumpulan yang kita hadiri ini, kita tidak meragukan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkumpulan ini. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya. Karena di dalam perkumpulan ini dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad. Kita tahu baginda Rasulullah mengatakan, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum tu'radu alayya a'malukum fa in wajadtu khairan hamidullah wa in wajadtu ghaira dzalika astaghfartullaha lakum. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidupku baik untuk kalian. Tuhditsuna wa yuhdatsu lakum. Kalian melakukan sesuatu dan kemudian turun ayat Al-Quran dengan sebab perbuatan kalian tersebut. Wa yuhdatsu lakum, dan kadang-kadang kalian tidak melakukan sesuatu tapi Allah memulai menurunkan hukum-hukum. Hidupku baik untuk kalian, karena dengan hidupku Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, menerangkan hukum-hukum, aturan-aturan syariat Islam. Wa mamati khairun lakum, dan matinya aku, wafatnya aku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga baik untuk kalian. Di mana kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radu alayya a'malukum, semua perbuatan kalian itu akan disetorkan kepadaku tanpa terkecuali. Nabi kenal dengan umatnya satu persatu. Nabi kenal dengan umatnya. Alhamdulillah kita dikenal oleh Rasulullah. Balasan kita apa? Kita berusaha untuk mengenal Nabi, berusaha untuk mengingat Nabi, dan itulah yang kita lakukan pada malam hari ini. Shallu ala Nabi Muhammad, Shallu ala Nabi Muhammad, Shallu ala Nabi Muhammad. Ini yang kita lakukan hari ini dan tiap-tiap malam sebelumnya. Kita berusaha untuk mengenal, untuk mengingat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau luar biasa, beliau sudah mengingat kita, beliau sudah mengenal kita, disetorkan bahkan amalan-amalan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hebatnya lagi, kata Nabi, kalau pada saat disetorkan amalan kalian, aku mendapatkan amalan kalian itu berupa ketaatan dan kebaikan-kebaikan, aku akan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jikalau aku mendapati amalan yang disetorkan kepadaku itu berupa keburukan, kemaksiatan, pelanggaran terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, bukan aku doakan kematian untuk kalian, tapi aku mintakan ampun kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Tak terbalas jasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Sahibul Maulid Ad-Daibai, beliau katakan, kalau seandainya maulid itu kita lakukan tiap jam, itu saya rasa, kata beliau, hal yang wajib. Setiap jam. Gimana kalau kita cuma setahun sekali? Itu pun arba'in, 40 malam. Tapi sisa hari-hari kita habiskan lalai, tidak mengingat dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi paling tidak di saat diselenggarakan acara ini setahun sekali, 40 hari berturut-turut, jangan ada dari kita yang menganggap remeh acara ini. Acara ini merupakan acara yang menghubungkan kita kepada baginda Rasulullah, mengingatkan kita akan jasa-jasa Nabi Muhammad SAW. Di mana kita tahu baginda Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan. Kalau beliau melihat ada upaya, ada kebaikan yang sampai kepada beliau, beliau akan membalas. Dan ingat, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau kekasihnya ada hutang budi kepada siapa. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan ada siapapun punya hutang budi kepada baginda Rasulullah SAW. Nabi tidak boleh hutang budi kepada siapapun. Pada saat Abu Lahab
pernah baik kepada Nabi dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diringankan azabnya. Lalu bagaimana dengan orang muslim yang mereka berkumpul pada saat hari ini agar mendapatkan syafaat Nabi, mengharapkan agar mendapat balasan daripada cintanya mereka? Tentu saja baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengiyakan dan mengaminkan apa yang sudah menjadi tujuan-tujuan baik kita. Nah, berbicara tentang kedermawanan ini, kita tahu bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membalas kebaikan dengan kebaikan. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas gunung Uhud. Di gunung Uhud Rasulullah naik dan gunung Uhud bergetar. Dan di satu waktu riwayat disampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa gunung Uhud mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala Uhud jabalun yuhibbuna. Kata Nabi, Uhud ini gunung benda mati, cinta kepada kami, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenal kami. Maka apa balasannya, kata Nabi? Wa nuhibbuh. Kami pun cinta kepada gunung ini. Benda mati, cinta kepada Nabi, Nabi balas cintanya. Lalu pada suatu hari Nabi lewat di kota Madinah yang pada saat itu sedang merayakan hari pernikahan. Dan kita lihat bagaimana yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi Ansor di kota Madinah. Ada perempuan-perempuan dan kemudian ada anak-anak kecilnya. Mereka memainkan rebana, gendang, wa yataghannayna, yadribna bidufihinna wa yataghannayna. Disebut di sini mereka bernyanyi, mereka menabuh genderang, rebana. Kemudian pada saat mereka memainkan satu lagu, Rasulullah mendengarkan. Di antara yang mereka sebutkan, nahnu jawarin min banin najjari. Kami ini tetangga-tetangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kabilah Bani Najjar. Ya habbada Muhammadun min jari. Alangkah beruntungnya kami jadi tetangga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendengar ucapan ini, Nabi mengatakan kepada mereka, dalam satu riwayat dikatakan, Allahumma barik lahunna. Ya Allah, beri keberkahan kepada mereka-mereka yang melantunkan pujian kepadaku, ya Rasul, ya Allah. Nabi doakan mereka. Artinya apa? Nabi tidak akan menyia-nyiakan orang yang memuji Nabi, orang yang berusaha dekat dengan Nabi, orang yang ingin mencintai Nabi. Dan kemudian Nabi mengatakan, wallahi ya ya'lamullahu anni uhibbukunna. Allah tahu, kata Nabi, Allah tahu bahwa aku cinta kepada mereka-mereka ini, kaum Ansor yang melantunkan pujian, di mana mereka bangga kami ini tetangga dari kabilah Bani Najjar, dan beruntungnya kami pada saat berada di samping kami, sehingga kami menjadi tetangga baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi mengatakan apa? Mereka ini cinta kepada saya, melantunkan pujian kepada saya, dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa saya pun mencintai mereka. Ini balasan daripada orang-orang yang berusaha untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Dibalas langsung oleh Rasulullah SAW. Dan itu pula yang kita harapkan dari perkumpulan demi perkumpulan yang kita adakan. Kalau cuma kita berkumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol di sini, maka itu tidak ada faedah. Tapi yang kita harapkan lebih dari itu semua. Yang kita harapkan adalah syafaat daripada baginda Rasulullah. Yang kita harapkan balasan daripada cinta Nabi Muhammad SAW alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di mana dari cerita tersebut sangat jelas bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan balasan dari tiap-tiap kebaikan yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kedermawanan Nabi tidak perlu kita ragukan lagi. Di mana diriwayatkan oleh salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, masuila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam min syai'in faqala la. Belum pernah Nabi itu diminta sesuatu kemudian Nabi bilang damre. Belum pernah, belum ada cerita yang diriwayatkan kepada kita Nabi dimintai sesuatu kemudian Nabi mengatakan tidak akan aku berikan. Belum ada. Bahkan Nabi siap berhutang
untuk memberikan kepada orang lain kalau Nabi tengah tidak punya. Diriwayatkan ada orang laki-laki datang kepada Rasulullah mengeluhkan hutangnya, mengeluhkan kebutuhannya, dan kemudian pada saat dia datang kebetulan baginda Rasulullah sedang tidak memiliki harta. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ibta' alayya fa idza ja'ani malun abdihi bihi." Kata Nabi, "Ibta', belilah dengan namaku," kata Nabi, biar atas namaku, aku yang akan membayar hutang tersebut. Nanti kalau sudah dapat duit, kata Nabi, aku akan bayar. Nah, tapi ingat, jangan suka ngumbar-ngumbar janji. Ingat, ini sudah ada nih pembahasan di mana? Ingat tidak di mana? Pembahasan jangan ngumbar-ngumbar janji. Kalau tidak yakin dapat memenuhi janji, tidak usah janji-janji. Beda kita sama Rasulullah SAW. Belum ada riwayat yang mengatakan Nabi berjanji kemudian Nabi mengingkari. Belum ada. Jadi Rasulullah mengatakan, kau beli di pasar sana, utang atas namaku, nanti kalau sudah dapat duit aku yang bayar, kata Rasulullah. Maka Sayyidina Umar melihat ini, ya Rasulullah, maka lafaka syai'un fawqa taqatik. Ya Rasulullah, Allah tidak membebanimu sesuatu yang itu di luar kemampuanmu, ya Rasulullah. Mendengar kalimat ini, Rasulullah bukan senang, tapi Rasul marah. Terlihat dari wajahnya Nabi tidak senang dengan perkataan Sayyidina Umar ini. Lalu ada sahabat yang paham. Sahabat ini paham, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, anfiq wala takhsha min dil arsy iqlala. Ya Rasulullah, keluarkan hartamu ya Rasulullah. Jangan takut Allah tidak akan memberikan keluasan kepadamu. Jangan takut Allah tidak akan menggantinya ya Allah. Ya Rasulullah. Maka mendengar kalimat ini Rasulullah kembali ceria, senang. Karena dapat apa? Dapat support dari sahabatnya yang beliau ingin memberi sebanyak-banyaknya. Ini akhlak mulia bagi Rasulullah SAW. Beliau ingin memberi sebanyak-banyaknya. Nah, ini prinsip orang Islam. Ingin memberi sebanyak-banyaknya. Nah, kalau kita ini kan ingin meraup sebanyak-banyaknya. Kebalikan daripada akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya kalau masih ada lowongan orang mau ngasih, antar ke rumahku lah. Dosa jauh-jauh kau ngantar rumah fakir miskin. Aku inilah paling miskin di dunia ini. Kau antar ke rumahku lah. Kalau ada apa-apa, ada barang, ada harta, ada makanan, asal lebih-lebih kau antar ke rumahku. Untuk saya mikir-mikir fakir miskin mana? Aku inilah paling miskin kalau kena tahu. Nah, ini orang Islam sekarang. Dimana kita tahu kalau membahas tentang kedermawanan ini, sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak diragukan lagi bagaimana kedermawanan mereka, karena yang mereka lihat adalah Rasulullah. Mereka lihat orang yang paling dermawan. Makanya di dalam sebuah syair di mana disifati orang-orang Arab itu dari saking dermawannya, tarahu idza ma ji'tahu mutahallilan faka'annaka tu'tihi alladhi sa'iluhu faka'annaka tu'tihi alladhi anta sa'iluhu. Kata mereka menyifati seorang yang dermawan, kalau kau datang ke rumahnya untuk minta, kau akan melihat dia dalam keadaan mutahallilan, dalam keadaan senang, bahagia. Dia senang kalau ada orang minta, itu senang, seakan-akan dia yang mau minta. Nah, ini sifatnya mereka. Jadi mereka dari dermawannya, kalau lihat ada orang datang mau minta sama mereka, dibilang, Masya Allah, kayak datang tamu agung. Seakan-akan dia yang sedang ingin meminta, padahal dia ini lagi diminta. Nah, kalau kita kan datang orang fakir miskin, ngapa? Mulailah, gak ada senyum. Nah, ngapa? Cepat sedikit, ini banyak gawe nih. Padahal ada gawe, kita tidur lah di rumah tuh berhari-hari. Kata, ngapa cepatlah, cepat sedikit. Anu, mana ada 5.000 aku minjem dulu. Minjem terus kami. Tunggu lah. Merek 5.000 sambil ngerotok-ngerotok. Merek 5.000 sambil ngerotok-ngerotok. Nah, ini 5.000 Dari kali jangan minta-minta terus. Malu sama tetangga-tetangga kita. Nih, ambil lah kalau 5.000 untuk saya minjem. Ambil lah nih. Aku ikhlas nih. Aku ikhlas. Ini orang Islam sekarang kita lihat bagaimana mereka tidak mau menjaga perasaan saudaranya. Mereka tidak mau menjaga persaudaraannya. Mereka tidak mau menutupi aib saudaranya.
Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman antara kalian kalau kalian belum mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian. Belum sempurna. Lah sampai ke sini loh. Kita lah sampai ke sini loh. Tiap hari kita ini diingatkan dengan hadis ini. Kita dengar hadis ini, kita simak hadis ini. Tapi apakah sudah ada kita cerminkan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita lihat saudara-saudara kita masih banyak mereka yang butuh bantuan. Dan inilah majelis maulid, inilah lewat sinilah kita saling mengingatkan, kita saling menasehati. Yang punya lebih dia lihat, menoleh, lihat orang-orang yang susah di samping-sampingnya. Dan terlebih dahulu yang dia lihat keluarganya. Lihat keluarganya, orang-orang yang dekat, pamannya, bibinya, dia lihat bagaimana keadaan mereka. Apakah sudah sejahtera? Apakah mereka sudah terpenuhi kebutuhannya? Ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana mereka yang hidup bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan apa yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengutamakan orang lain walaupun dalam keadaan susah. Kita sering mendengar hadis ini di mana salah satu seorang sahabat Ansor dalam suatu hadis Rasulullah bercerita datang tamu. Ini tamu berkata kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, saya butuh bantuan malam ini, harus menginap di kota Madinah. Kata Nabi, saya punya tamu, tunggu sebentar, coba engkau datang ke rumah istriku. Jadi diutus seorang sahabat ke rumah istri Nabi untuk menanyakan ada sesuatu enggak. Ditanya satu persatu istri Rasulullah, jawaban semuanya kompak. Yang ada cuman air ya Rasulullah. Istri Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang kata Sirawi mengatakan, menggambarkan bagaimana rumah Nabi, dikatakan 3 bulan kadang-kadang gak nyala api. Gak nyala api artinya apa? Gak ada masak-masakan selama 3 bulan, cuman minum air dan makan korma. Ini baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah melihat rumahnya tidak ada yang bisa dia hidangkan untuk tamunya, kemudian Rasulullah menawarkan kepada sahabat-sahabat yang ada, siapa yang ingin memfasilitasi tamuku ini, kata Nabi, malam ini saja. Maka kata Nabi, baginya surga. Setelah mendengar ini, langsung sahabat yang paling miskin, tidak tahu dia yang angkat tangan ini, yang miskin. Jadi dia dengar surga tadi, dia langsung angkat tangan. Yang lain kalah. Pulang dia langsung cepat-cepat ke rumah, nak pastikan ini tamu Nabi, kita bakal dapat surga. Sampai di rumah, mah ada makanan apa mah? Ada, cuman makanan punya anak kita. Makanan kita lah ada lagi. Lah sudahlah, makanan anak tadi sudah kumpulkan, kata dia. Kita kumpulkan, nanti anak kita kasih ecak-ecak makanan. Malam ini kita tidak usah makan sekeluarga. Maka pada saat tamu ini dia suruh perintahkan untuk menunggu di ruang tamu, dia menggelapkan lampu. Dia gelapkan lampu supaya mereka sekeluarga pura-pura makan. Mereka pura-pura makan, ecak-ecak bunyi piring, bunyi sendok, kelentang kelenting macam dari tadi itu aku di situ. Kelentang kelenting bunyi sendok. Padahal dia lama makan nih, tidak usah terpengaruh. Fokus di sini. Masih lama makan. Adik sejam lagi. Jadi pada saat pada saat sahabat ini berpura-pura makan, yang tamu ini mengira mereka sudah makan. Setelah selesai mereka pura-pura kayak habis makan, dia hidupkan lagi lampunya dan kemudian menghidangkan kepada tamu. Padahal inilah satu-satunya makanan untuk anak mereka. Setelah dimakan selesai, maka besok mereka langsung menghadap kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, ajiba rabbukum min fi'latikuma al-bariha. Kata Rasulullah SAW, Allah sudah meridhoi perbuatan kalian di malam hari tadi, di mana kalian mengutamakan orang lain di atas kebutuhan yang sangat mendesak bagi keluarga kalian. Maka turunlah ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan orang lain padahal mereka dalam keadaan butuh kepada hal tersebut. Nah, ini sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita benarlah, mungkin ada orang-orang yang hadir di sini ngata, "Oh, jauh lah Ustaz, mana kita nak niru sahabat model macam tu." Tapi paling tidak
paling tidak kita mencontoh sebisa kita membantu orang lain. Kalau macam ni, jelas tak bisa. Kita ni yang bercerita di depan ni pun tak bisa dah, mana macam tu. Tapi paling tidak kita ini mengajak agar ada perubahan di dalam hidup kita. Ada antusias, ada apa? Bukan apa? Ada memiliki perasaan ketika lihat ada orang butuh. Nah ini yang harus kita timbulkan itu. Jadi kita ini kalau lihat ada orang yang butuh, tidak ada di hati kita itu ngerasa ini termasuk tugasku. Tidak ada. Lihat ada orang butuh keliling dari ujung dia jalan lagi sampai ke ujung. Cek tidak tahu semua cek tidak tahu, lihat lah paling ini jalan-jalan, padahal tahu itu orang sedang butuh. Nah ini yang harus kita hidupkan, karena lewat kita berkumpul ini kita ingin sama-sama sadar, kita ingin sama-sama dekat dengan Nabi Muhammad, sama-sama mencontoh akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi cerita di mana ada dua orang hidup bersaudara. Dia bersaudara punya dua kebun, masing-masing kebunnya punya keuntungan masing-masing. Tapi saudara yang ini kalau dapat keuntungan dia bagi rata dengan saudaranya yang ini. Saudara yang ini dia juga begitu juga. Kalau dapat keuntungan dia bagi rata dengan saudaranya ini. Padahal masing-masing punya kebun. Bayangkan. Nah, ini dari sini saja kita lihat. Sekarang nih gitu. Adik beradik dah akor tuh banyak apa dah? Banyak. Adik beradik dah akor nih luar biasa. Adik sama kakak dia ngerasa macam musuh, dia bebuyutan nih sampai kau masuk neraka ke kau musuhku katanya. Didua masuk neraka adik ini. Apalagi masalah warisan. Apalagi ini masalah warisan harta panas. Nah, jadi kalau adik beradik bermusuh gara-gara harta, nah ini kebalikannya di dalam cerita ini mereka masing-masing mengutamakan saudaranya yang lain. Dia punya kebun, ini punya kebun. Yang satu bilang, yang satu masih perjaka, masih bujangan. Yang satu sudah kawin, punya anak. Yang ini bilang, kesian sama saudaraku tuh. Dia belum kawin. Nanti kalau dia tua, siapa yang akan menghidupi dia? Siapa yang akan menjaga dia? Sedangkan aku ada anak-anak, ada istriku. Jadi dia melebihkan. Sudah dia bagi setengah dari keuntungan kebunnya, dia tambahkan lagi. Dan tambahan ini dia masukkan ke dalam lemari saudaranya diam-diam. Kemudian saudaranya yang bujang gitu juga dalam hatinya, ya Allah, saudaraku ini sudah kawin, tanggungannya banyak, istrinya, anak-anaknya. Kalau ini bujang belum ada tanggungan apa-apa. Jadi kalau bujang kan belum ada tanggungan. Nah, orang-orang ini punya persepsi lain. Jadi dia mengatakan yang ini, dia sama saudaranya mengatakan saya ini bujang, harus mengutamakan saudara saya yang sudah kawin. Yang sudah kawin, saya ini sudah kawin, harus mengutamakan saudara saya yang masih bujang. Lihat bagaimana tumbuh kasih sayang di antara keduanya. Terus berjalan seperti ini. Yang ini setiap ngasih setengah keuntungannya, dia tambahkan lagi sesuatu untuk kakaknya, karena dia pikir kakaknya lebih butuh. Yang kakaknya gitu juga, dia tambahkan sesuatu untuk adiknya, karena dia pikir adiknya ini nanti bakal butuh. Setiap hari seperti ini sampai akhirnya ketahuan dia berdua nih sama-sama nak memasukkan ke lemari adik, yang kakak nak masuk, yang adik nak masukkan ke lemari kakak. Ditanya, "Kau nak ngapa?" "Aku nak memasukkan lebih." "Sama, aku juga nak memasukkan lebih." Nangis dia berdua nih tadi. Dia berpelukan, dia nangis. Karena melihat keadaan mereka berdua yang begitu apa? Begitu rukun, begitu luar biasa di dalam mengutamakan satu sama lain. Lihat bagaimana. Ini adalah pelajaran yang penting di mana mereka mengamalkan dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana salah satu dari mereka akhirnya mengutamakan yang lain. Adik mencintai kakaknya, kakak mencintai adiknya, mengutamakan yang lain. Nah begitu juga kita kepada yang lain ini semua saudara kita.
Jangan cuma adik kita, kakak kita. Kalau yang lain ini juga saudara kita yang punya hubungan darah, harus lebih kita jaga seharusnya. Nah, jadi kalau kita melihat ada pertengkaran antara saudaranya, ada antara saudara, adik dan kakak yang ada hubungan darah, sebaiknya kita ikut campur di dalam mereka. Kita benahi bagaimana caranya agar mereka yang berdamai, bagaimana caranya agar mereka ini saling tumbuh kasih sayang di antara mereka. Nah, jadi inilah beberapa kisah yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan bisa mendorong kita agar saling cinta kepada saudara-saudara kita, mau menyisakan sedikit daripada hasil daripada perdagangan kita, bisnis kita untuk saudara-saudara kita. Karena orang yang setiap hari menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dapat doa dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat doa juga dari malaikat-malaikatnya Allah, di mana Rasulullah mengatakan, "Ma min yaumin asbaha bihil abdu illa wa malakani yanzilani. Ahaduhuma yaqul, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Wal akhar yaqul, Allahumma a'ti mumsikan talafan." Setiap hari itu pagi-pagi malaikat dua khusus turun ke bumi untuk berdoa. Ini khusus malaikat cuma untuk berdoa. Apa doa mereka? Ya Allah, berikan kepada orang yang infak gantian daripada infakannya, dan berikan kepada orang yang nyimpen kebinasaan di dalam hartanya. Nah, Age mau nyimpen dah? Age mau nyimpen dah? Ya. Benar betul, ada kawan nyimpen. Simpan tapi keluarkan. Simpan tapi keluarkan. Kalau kita bisa seperti Sayyidina Abu Bakar, pada saat dia datang membawa harta, ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Dia bilang, Allah wa Rasuluhu. Saya menyisakan untuk keluargaku Allah wa Rasuluhu. Itu kita hebat. Kalau bisa seperti Abu Bakar, dan kita yakin sekali, yakinnya tidak ada yang bisa dah. Sayyidina Umar bin Khattab datang setelahnya. Kemudian pada saat ditanyakan, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Dia katakan apa? Taraktu lahum mitlahu. Aku tinggalkan untuk mereka seperti yang aku bawa. Artinya berapa itu? Setengah. Jadi kalau dia punya 1M, 500 juta dia keluarkan. Kalau dia punya duit 10.000, 5.000 dia keluarkan. Nah, ini berat. Tapi lebih berat daripada yang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di mana tidak menyisakan apapun untuk keluarganya. Dia hanya sisakan, kata dia, aku yakin Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan mengganti semua yang aku keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun keluargaku, mereka sudah ada yang nanggung. Allah dan Rasul yang nanggung. Ini Sayyidina Abu Bakar, kita nggak kuat. Sayyidina Umar paling tidak setengah harta kita keluarkan. Wadah. Nggak kuat juga, tidak usah ragu-ragu dah. Nggak kuat juga. Tapi paling tidak ada yang dikeluarkan tiap hari itu ada paling tidak. Walaupun sedikit keluarkan. Karena tadi kalau tidak dikeluarkan nanti dapat doa dari malaikat tadi. Kata malaikat itu, ya Allah, bagi yang mengeluarkan beri gantian, yang tidak mengeluarkan binasakan hartanya. Nah, binasa harta kita. Nah, sudah, mudah-mudahan semua harta kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi orang-orang yang dapat meneladani akhlak-akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana wa la hawalaina wa la fi ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam syaqiyan wa la mahruman wa la matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran, jazakumullah bi ahsanil jaza kepada guru kita bersama Abdul Habib Bagir bin Yahya Al-Kaf atas segala nasihatnya yang telah kita dengarkan bersama.